Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari dua bagian kitab suci. Yang pertama, mari kita buka bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca, Bapak Ibu menyimak Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Amin. Mari kita membaca selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh waktu kami. Kami akan menggunakan waktu kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, limpailah kami dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Hikmat yang berasal daripada Allah, supaya kami bisa memahami akan kebenaran-Mu ini. Dan kiranya kebenaran-Mu itu akan terus membangun hidup kekristenan kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan terus membangun akan kehidupan kekristenan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Demikian doa kami Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini bersama dengan segenap orang percaya di seluruh dunia, kita mengenang atau kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara, di hari kenaikan Yesus ke surga pada hari ini yang kita peringati bersama, saya ingin mengajak merenungkan satu firman Tuhan. Surga itu ada dan bukan hayalan belaka. Surga itu ada dan bukan hayalan belaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang suka berkhotbah tentang surga. Seorang hamba Tuhan ini bernama Pendeta D.L. Moody. Setiap waktu dia suka mengkhotbahkan tentang surga, saudara. Nah, ketika dia ditanya, kenapa dia suka mengkhotbahkan atau suka berkhotbah tentang surga, maka dia menjawab, kita sebagai orang Kristen, seharusnya kita lebih suka berbicara tentang surga daripada berbicara tentang yang lainnya. Karena hari-hari yang kita lewati ini adalah sebuah perjalanan menuju ke surga. Dan dari hari ke hari, perjalanan itu semakin dekat, dan semakin dekat ke surga. Saudara, itu adalah jawaban dari sang pendeta. Jawaban dari Pendeta D.L. Moody. Satu jawaban yang indah, satu jawaban yang penuh dengan keyakinan iman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang surga, ternyata ada banyak pandangan mengenainya. Misalnya saja, sebagai orang timur, kita yang menjadi orang Indonesia, kita sering mendengar ungkapan surga itu ada di bawah telapak kaki.
seorang ibu. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Kemudian mitos Yunani menyatakan tentang surga itu begini. Surga itu adalah tempat yang indah. Surga itu tempat yang menyenangkan. Surga itu tempat yang sungguh-sungguh dicari oleh banyak orang. Di sana ada putri-putri yang cantik. Di sana ada putri-putri nan seksi. Di sana ada makanan yang lezat. Di sana ada minuman-minuman yang sungguh-sungguh menyenangkan. Itu adalah pernyataan mengenai surga dari mitos Yunani. Nah, saudara, yang juga lebih berbahaya lagi, ada satu ungkapan bahwa surga itu adalah ide abstrak yang hanya berupa hayalan yang bersifat hampa. Surga itu ide abstrak dan hanya berupa hayalan yang bersifat hampa. Saudara-saudara sekalian, bagaimana sesungguhnya Alkitab menyatakan tentang surga? Alkitab berbicara tentang surga. Saudara-saudara, Alkitab kita mencatat kata surga itu sebanyak 559 kali. Nah, karenanya pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar tentang surga itu dari dua kitab yang kita baca pada kesempatan ini, yaitu kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 7 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Apa yang dikatakan di sana tentang surga itu? Saudara, dari kedua kitab ini kita bisa belajar. Yang pertama, surga itu adalah tempat kediaman Allah atau rumah Bapa. Surga itu adalah tempat kediaman Allah atau rumah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-20, ayat yang kedua-a, ayat 2a, Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Allah atau rumah Bapa yang dimaksud di dalam ayat ini sesungguhnya itu adalah surga itu sendiri. Surga itu sendiri. Saudara, pernyataan ini juga dikuatkan di kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22 yang menyebut bahwa surga itu adalah kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Surga itu adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang surga, maka kita bisa mengerti dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa surga itu adalah tempat kediaman Allah. Surga itu adalah kota Allah. Surga itu adalah rumah Bapa kita, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Allah Sang Pencipta alam semesta dengan segala isinya, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, Dia berada di surga. Di sana Dia memerintah segala yang ada di tempat kediamannya yang sangat mulia, yaitu di surga. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, surga adalah tempat Tuhan Yesus Kristus. Surga adalah tempat Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat kedua, Tuhan Yesus berkata begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat jelas bahwa surga itu adalah rumah Bapanya. Dan itu berarti bahwa surga itu sesungguhnya adalah tempat Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa demikian? Gambaran yang sederhana ada pada kehidupan kita. Kita setelah menikah, kemudian kita punya anak. Dan kalau kita sudah berkesempatan bisa memiliki sebuah rumah, saudara, kita bisa membeli rumah. Rumah itu milik kita. Dan anak-anak kita, dia juga akan berkata bahwa rumah kita itu adalah rumah dia. Karena mereka adalah anak-anak kita. Kita kembali kepada pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, di mana surga itu adalah tempat Yesus Kristus itu sendiri. Surga
itu adalah tempat Yesus Kristus, karena surga itu adalah rumah Bapa daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, jika demikian mungkin kita bisa bertanya, siapa sesungguhnya Yesus itu? Dia bisa memiliki tempat di surga, dan bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat itu, aku pergi ke situ, aku pergi ke surga. Jadi siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Saudara, untuk bisa mengetahui siapa Yesus, maka dari ayat-ayat yang kita baca, secara khusus ketika kita bisa memperhatikan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, maka kita bisa mendapatkan jawabannya. Di ayat yang ke-7, di sana Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Kemudian di ayat yang ke-9, Bapak Ibu, di ayat yang ke-9, ayat 9 bagian B berkata demikian, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dari kedua ayat ini, saudara, kedua ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang turun dari surga, mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa-dosanya. Sebab itu di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 bagian B menyatakan demikian, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia kembali ke surga. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia kembali ke surga. Tempat Yesus adalah di surga, karena itu dia kembali ke surga. Dan hari ini saudara-saudara, kita mengenang peristiwa di mana Yesus kembali ke surga. Yesus naik ke surga, karena memang Yesus adalah Allah yang bertahta di surga. Surga itu adalah kepunyaannya, surga itu adalah tempat kediamannya. Oh puji Tuhan, saudara. Oh puji Tuhan. Ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, surga adalah tempat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Surga adalah tempat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, ayat ini begitu gamblang, ayat ini begitu jelas, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa ia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, ini pengharapan yang besar, pengharapan yang akan selalu memberi sukacita, pengharapan yang akan memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita itu di surga, bukan di neraka. Minggu kemarin saya khotbah tentang neraka. Neraka itu adalah tempat yang Allah sediakan bagi iblis beserta dengan para malaikat-malaikatnya, tetapi juga bagi para pendosa, bagi orang-orang terkutuk, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, orang-orang yang hidup bergelimangan di dalam dosa dan tidak mau bertobat kembali kepada Allah. Maka mereka disediakan tempat, yaitu di neraka. Tetapi sebaliknya, kita orang-orang yang percaya, kita disediakan tempat di surga. Saudara, sukacita yang besar, saudara, kebahagiaan yang besar bagi kita sekalian. Nah, kemudian yang keempat, saya ingin mengatakan yang keempat, surga juga adalah tempat para malaikat Allah. Tadi kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 22d. Jadi beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah, mereka ada di surga. Nah, para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah, tetapi juga roh-roh yang melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada malaikat-malaikat Allah yang berdiam di surga bersama-sama dengan Allah, melayani Allah, tetapi juga siap diutus oleh Allah untuk melayani kita, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa tersedia bagi kita pertolongan di setiap waktu kita membutuhkan. Pertolongan itu datang dari Allah,
Allah bisa mengutus para malaikatnya untuk melayani kita, untuk menolong kita. Saudara, ini adalah kebenaran tentang surga yang kita baca dari dua bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7 dan di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-24. Nah, apa arti dari kebenaran ini bagi kita semua? Apa arti dari semua kebenaran ini bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya ingin mengatakan bahwa semua kebenaran ini adalah bukti bagaimana Allah mengasihi kita. Semua kebenaran ini adalah sebuah kebenaran yang patut kita pegang, dan itu bukti bagaimana Allah mengasihi kita. Mengapa demikian? Saudara, mari kita renungkan. Ketika kita terhilang dari Allah karena dosa-dosa kita, kita hidup bergelimangan dalam dosa. Kita tidak pernah memikirkan Allah. Tetapi apa yang terjadi di pihak Allah? Allah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam pribadi Yesus Kristus. Dia meninggalkan surga tahtanya yang penuh dengan kemuliaan. Dia datang ke dunia ini untuk mencari kita, untuk menebus kita melalui kematiannya. Dan setelah itu dia memberikan jaminan keselamatan bagi setiap kita yang mau meresponi, yang mau percaya akan karyanya, akan karya penebusannya itu bagi kita sekalian. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia pun memberitahukan hal-hal surga ini kepada kita semua. Hal-hal yang penuh misteri, hal-hal yang penuh pengharapan, tetapi dia nyatakan bagi kita sekalian. Itu sebagai tanda bagaimana dia mengasihi kita, supaya kita bisa mengerti akan rancangannya, supaya kita bisa mengerti akan kehendaknya. Dan bahkan dia pun menyediakan tempat bagi kita di surga. Bukan hanya itu, ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini juga, maka dia juga memberikan janjinya kepada kita bahwa ketika kita berdoa di dalam namanya, berdoa di dalam nama Yesus Kristus, maka dia akan mengabulkan supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus siap menjawab setiap seruan kita ketika doa kita itu memuliakan Bapa di dalam Yesus Kristus. Ketika doa kita itu adalah doa yang sungguh-sungguh berkenan, doa yang mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jikalau Allah demikian mengasihi kita. Nah, bukti Allah itu mengasihi kita juga kita bisa perhatikan dari kebenaran-kebenaran yang kita renungkan pada kesempatan ini. Bagaimana Allah sang pemilik para malaikat di surga, malaikat yang melayani Allah di surga, tetapi juga para malaikat itu adalah roh-roh yang diutus untuk melayani kita di setiap waktu di mana kita membutuhkan. Nah, karena itu maka ada sebuah jaminan lagi yang begitu indah. Ada doa yang dijawab. Ada roh-roh yang melayani kita, membantu kita dalam berbagai pergumulan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan juga ada surga yang disediakan bagi kita. Semuanya itu membuktikan bagaimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang mencekam. Kita diperhadapkan dengan kondisi yang begitu pelik, di mana kita menghadapi banyak kesulitan, kita menghadapi banyak tantangan di masa pandemi ini. Tetapi mari kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran yang Allah berikan bagi kita pada hari ini. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang cepat putus asa. Mari kita jangan menjadi orang Kristen yang akhirnya cepat mengambil jalan pintas. Tetapi mari kita senantiasa menjadi orang Kristen yang selalu memandang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang Kristen yang terus bersandar penuh kepada Yesus Kristus. Mari kita mohon perlindungannya di tengah-tengah segala situasi yang menakutkan bagi kita ini. Sebab Dialah Allah yang telah memberikan janji-janjinya kepada kita. Dialah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan Dia adalah Allah yang menjadi kebenaran
bagi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk perenungan firman Tuhan ini. Meteraikanlah ya Tuhan, meteraikanlah dalam hati pikiran kami, agar itu menjadi kebenaran yang terus akan bergema, akan terus berbicara kepada kami di setiap waktu. Dan kebenaran itu akan terus menguatkan kami. Kebenaran itu akan terus menjadi penghiburan dan menjadi sukacita bagi kami. Dan kami boleh menjadi orang Kristen yang siap menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Dan kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya nama-Mu dimuliakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.